Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 16 November tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-33. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki bab 4 ayat 1 sampai 2a. Sungguh hari Tuhan akan datang menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 7 sampai 12. Kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah,
dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang akan terjadi dan yang harus tetap dirawat menjelang akhir zaman. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-33, hari Minggu menjelang akhir tahun liturgi gerejawi. Bacaan-bacaan kitab suci di hari Minggu ini berbicara tentang 2 poin kunci, yaitu kesaksian Tuhan sendiri tentang suasana dan apa yang akan terjadi pada hari-hari menjelang akhir zaman, dan hal-hal yang harus diperhatikan, dijaga, dirawat, dan tidak boleh hilang dari hidup orang beriman. Nabi Maleaki berbicara tentang pesan-pesan dan nasihat Tuhan
bagi bangsa Israel bahwa hari Tuhan atau akhir zaman itu sungguh-sungguh akan datang. Ia menggambarkan momen itu mirip perapian dan orang-orang jahat atau fasik akan mengalami kebinasaan seperti jerami. Tetapi Tuhan memberikan janji, harapan dan jaminan bahwa semua yang percaya kepadanya akan terbit kebenaran dan kesembuhan dan terhindar dari kebinasaan. Tuhan lalu menasihati agar umat Israel tetap taat pada hukum Taurat dan segala perintahnya. Jadi, ada 3 hal berkaitan dengan kedatangannya pada akhir zaman, yaitu momen itu akan menjadi momen kehancuran dari kaum yang tidak bertobat, lalu menjadi momen kemenangan kaum beriman. Melihat kebenaran, disembuhkan seluruh dirinya, dan lebih tinggi kedudukannya dari orang-orang fasik. Untuk itu, orang harus tetap taat pada hukum Taurat dan perintah-perintahnya. Saudara-saudariku terkasih, berkaitan dengan kedatangan Tuhan pada akhir zaman itu, Yesus dalam Injil berbicara bahwa hal itu ditandai dengan runtuhnya bait Allah di Yerusalem. Di samping itu, akan datang banyak kaum penyesat yang menyebut diri mereka penyelamat. Bagi Yesus yang terpenting adalah apa yang harus diwaspadai, dijaga agar setiap orang tidak disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Lalu akan terjadi pula rupa-rupa bencana alam, peperangan dan penderitaan orang-orang beriman hanya karena namanya. Tuhan menasehati agar mereka harus tetap setia. Tuhan berjanji, tidak sehelai rambutmu pun yang akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi, sama dengan bacaan pertama, Injil juga menjelaskan suasana akhir dunia dan keruntuhannya. Akan ada pelbagai bencana alam dan penderitaan, tetapi Tuhan bersumpah akan selalu menjaga umat-Nya. Yang terpenting adalah bahwa mereka harus setia pada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus menjelaskan secara konkret tentang sikap setia bertahan itu dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Secara sederhana, Paulus menasehati bahwa kesetiaan itu tidak lain adalah setia dan tidak lalai pada pekerjaan-pekerjaan baik seperti yang sudah diteladankan oleh Paulus sendiri dalam hidup dan pelayanannya. Tidak ada hal baru, istimewa dan sangat rumit yang harus dirawat. Intinya, orang tetap hidup atau menjalani hidupnya setiap hari sebagaimana biasanya, tetapi tetap setia dan tenang pada nilai-nilai kebenaran yang sudah diajarkan oleh Kristus sendiri. Paulus meringkas pesan tentang ini secara padat dalam kata-kata ini. Janganlah jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun.
Ini persiapan yang harus dibuat, dijaga, ditingkatkan, dan dirawat dengan setia. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang asing dari kesetiaan yang konkret itu. Ia tetap mengutus kita kembali ke kehidupan sehari-hari yang sudah biasa kita jalani, tetapi dengan lebih komit, setia, jujur, tulus, dan tekun. Lebih maksimal lagi dalam kebaikan hati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.